Halo teman-teman semua, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Igede Wahajatya Pandra. Saya berasal dari kelas 10E dengan nomor absen 5. Nah teman-teman, di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan materi yang sangat penting bagi kita semua, yaitu informatika mengenai berpikir komputasional. Sebelum kita lanjut teman-teman, kita harus tahu apa sih pengertian dari berpikir komputasional. Jadi teman-teman, berpikir komputasional adalah cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan bisa diterapkan oleh manusia maupun komputer. Nah teman-teman, di dalam berpikir komputasional ada juga 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Kita bedah satu-satu yuk. Nah, yang pertama ada dekomposisi, yaitu kita memecah masalah besar menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kedua teman-teman ada pengenalan pola, yaitu kita mencari kemiripan antar pola agar bisa disederhanakan, tentunya untuk mempermudah penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga teman-teman ada abstraksi, yaitu kita memilih detail apa yang penting untuk masalah tersebut dan mengabaikan masalah yang tidak penting atau detail-detail yang tidak penting. Kita lanjut yang terakhir, yaitu teman-teman ada algoritma. Nah, algoritma itu sendiri adalah proses menyusun langkah-langkah dari penyelesaian masalah tersebut secara sistematis. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari keempat fondasi tersebut, kita melangkah lagi nih ke materi yang selanjutnya, yaitu ada search, sort, stack, dan queue. Kita bedah lagi satu-satu yuk. Nah yang pertama ada search. Search adalah proses menemukan data tertentu dalam sekumpulan data. Di dalam search ini juga dibagi menjadi dua nih teman-teman, ada linear search dan juga binary search. Kita bahas dulu yang linear search nih. Nah, yang linear search itu pengertiannya adalah mencari data satu persatu sampai ketemu. Saya berikan contohnya nih, semisal kita ingin mencari absen teman di dalam suatu kelas itu, tapi jika absen itu teracak, itu bisa kita sebut dalam linear search. Yang kedua teman-teman, ada yang namanya binary search, yaitu digunakan jika data sudah di ascending ataupun di descending. Nah, pastinya teman-teman belum tahu nih apa sih itu ascending dan descending. Saya jelaskan ya. Nah, jadi ascending adalah proses mengurutkan data dari kecil ke besar atau dari awal ke akhir. Contohnya teman-teman, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang di descending itu teman-teman itu berbanding terbalik. Ya dari akhir ke awal atau dari besar ke kecil. Contohnya E, B, C, B, A atau 5, 4, 3, 2, 1. Nah teman-teman, kita lanjut nih ke materi yang kedua, yaitu sort. Apa sih itu sort? Sort adalah proses mengurutkan sebuah data atau sekumpulan data. Nah di sort ini juga dibagi nih menjadi 3, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Kita lagi bedah satu persatu. Nah, yang pertama ada bubble sort, yaitu kita membandingkan data yang bersebelahan nih teman-teman. Kita lanjut lagi, yang kedua yaitu ada selection sort, yaitu kita memilih data yang terkecil, kemudian kita letakkan di posisi yang paling benar. Yang ketiga teman-teman ada insertion sort, yaitu kita menyisipkan data ke posisi yang benar. Nah, sampai sini dulu kan kita sudah bisa dimengerti nih. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu stack. Stack adalah struktur data dengan aturan LIFO. Apa sih itu LIFO? LIFO adalah last in first out, yang dimana data yang dimasukkan terakhir akan keluar terlebih dahulu. Contohnya teman-teman, ketika kita mencuci piring, pastinya piring yang akan dimasukkan terakhir akan keluar lebih pertama. Kemudian kita lanjutkan teman-teman di queue. Queue adalah proses mengurutkan data. Ini berbanding terbalik teman-teman dengan yang tadi, yaitu stack.
Kalau stack dia dengan LIFO, kalau queue itu dia dengan FIFO. Apa sih FIFO itu teman-teman? FIFO adalah first in first out, yang dimana data yang dimasukkan pertama itu yang paling pertama keluar. Contohnya di dalam sebuah bioskop, tiket yang pertama dipesan maka itu yang paling pertama atau didahulukan. Nah teman-teman, dari materi tersebut kita dapat simpulkan nih bahwa berpikir komputasional adalah cara kita berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan masalah yang bisa diterapkan oleh manusia ataupun komputer dengan 4 fondasi berpikir, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, serta dengan penyelesaian masalah yaitu search, sort, stack, dan queue. Nah, segitu dulu lah teman-teman. Semoga apa yang saya berikan atau materi yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.